Oke, ketemu lagi dengan saya Multi Channel Serang Banten. Kali ini saya akan lagi mengerjakan kulkas ya. Lagi mengerjakan kulkas yang kondisinya sih katanya sih nyetrum. Untuk ini kulkas Sanyo ya. Kulkas Sanyo kondisinya nyetrum, di bodinya itu nyetrum. Jadi sekarang saya akan mengecek dulu untuk kondisinya seperti apa di sini. Saya pasang tang ampere dan nanti saya hidupkan dulu kulkasnya. Seperti itu. Jadi jangan dipegang bodinya ya kalau lagi hidup itu, kalau lagi dihubungkan ke listrik, kalau kondisinya seperti ini jangan dipegang bodinya, itu akan nyetrumnya akan sangat keras sekali. Kita harus mencobanya dengan test pen dulu seperti ini ya. Di sini emang ya, di sini test pen aja sudah nyalanya sudah terang sekali di sini. Jadi dipastikan untuk kulkas ini nyetrum. Di bodi juga sama, apalagi di bodi, lihat. Wow. Ya, sangat kencang sekali di sini setrumnya di sini. Untuk bodinya. Kalau kondisi seperti ini hati-hati ya kalau seperti ini. Oke. Kita langsung coba untuk melepas overloadnya dulu, lihat kondisinya. Wow. Ini overloadnya aja overloadnya aja udah di lem ini. Overloadnya udah di lem. Coba saya ukur dulu untuk kompresornya. Apakah kompresornya short body? Ternyata ya konslet ya. Untuk kompresornya di sini konslet. Short body dia. Jadi pastikan kalau seperti ini dia nyetrum ya. Ini awalnya dari, menurut saya ini awalnya dari ini ya, dari overload dia sudah pecah. Akhirnya sama yang punya dia overloadnya di lem power blue ataupun di lem besi ya. Jadi akhirnya overload itu tidak bekerja. Yang akhirnya setelah overload tidak bekerja, overload selalu on, nggak bisa off ya, karena kena lem ya, nggak bisa off ya. Yang akhirnya nanti kompresor pun setelah panas tidak akan off lagi karena overloadnya sudah on ya, on terus nggak bisa off. Akhirnya gulungan jebol. Jadi dari situ ya untuk penyakitnya. Makanya untuk penonton ya, buat para penonton, overload kalau udah jebol ya, kalau udah pecah gitu maksudnya, overload kalau udah pecah itu jangan dilem ya. Nanti overloadnya nggak bisa memutus. Saat kompresor panas, overload nggak bisa memutus ya, akhirnya kompresor akan jebol. Konslet seperti ini. Oke, sekarang saya akan mengganti kompresornya dulu. Kebetulan saya sudah ada kompresornya dan yang punya pun sudah sepakat untuk masalah biayanya. Akhirnya saya pasang. Ini kompresornya saya kasih kompresor bekas ya, supaya harganya minim, tidak terlalu tinggi ya harganya. Saya kasih kompresor bekas, tetapi hasil kompresor ini sangat sehat sekali ya. Untuk kondisinya sangat sehat sekali kompresornya. Saya pasang. Jangan khawatir ya, walaupun kompresor bekas, tetapi yang penting kita bisa memilih kompresor, nggak akan kecewa ya. Kita pasang dulu untuk baut-bautnya. Jadi seperti itu. Dan untuk penggantian kompresor saya juga akan mengganti overload dan akan mengganti juga relaynya. Ini relay ataupun PTC ini menggunakan PTC satu kaki ya, tidak menggunakan kapasitor. Bawaannya tidak menggunakan kapasitor ya yang di kulkas ini, tetapi nanti kompresor yang saya pasang, saya akan pasang dengan kapasitor. Tujuannya untuk sekaligus mengiritkan pemakaian listrik ya. Yang keduanya tujuannya untuk supaya kompresor tetap aman walaupun di tekanan tinggi. Nanti saya akan kasih tekanannya tinggi ya. Lihat. Di sini freonnya masih bagus ya, tadi ada suara freon ya.
masih bagus, yang artinya untuk kebocoran dia aman, tidak ada kebocoran. Saya lagi menyambung soknya dulu ataupun menyambung pipa-pipanya dulu, menghubungkan ya, seperti itu. Sekali lagi saya ingatkan ya buat penonton, kalau misalkan overload itu sudah pecah, saya sarankan untuk menggantinya saja dengan yang baru ya, jangan dilem, nanti akibatnya akan seperti ini, kompresor tidak akan bisa off, yang akhirnya kompresor akan jebol. Tuh lihat, ya, saya menggantinya dengan punya saya, stoknya saya ini sudah tidak dipakai, punya bawaan ini ya, saya ganti dengan punya saya sendiri. Dan relaynya pun, PTC nya pun saya akan ganti, nanti saya nanti akan ganti menggunakan relay dua kaki ya. Tuh di sini tidak ada kapasitornya ya, bawaannya tidak ada kapasitornya untuk kulkasnya, tetapi saya akan di sini saya akan menambahkan kapasitor. Ini kapasitor ini saya untuk ukurannya ya, untuk kapasitasnya itu 6 mikrofarad ya. Nah, ini relay bawaannya cuman hanya satu kaki, dan saya akan memasang relay dua kaki karena untuk memasang kapasitornya. Terlihat satu kaki dan saya pasang dua kaki ya. Nanti ampere yang akan dihasilkan adalah ampere kosongnya ya, untuk kompresor kosong itu 00,1, dan untuk kompresor terisi freon 00,3. Walaupun di tekanan tinggi kita kasih misalkan 20 psi, itu sangat aman ya. Kemarin ada yang bertanya apakah aman katanya menggunakan mengisi freonnya 20 psi ya. Kalau menurut saya sih aman ya, itu dari pengalaman saya sendiri sih, itu sangat aman sekali. Yang terpenting kita berpatokan di ampere. Ampere kalau masih kecil itu masih aman untuk diisi 20 psi ya, seperti itu. Itu sih terserah ya, ini pengalaman saya saja ya, saya hanya membagikan pengalaman saya setiap saya bekerja ya, seperti ini ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada keluhan, dan sekarang saya akan terapkan di sini. Nanti hasilnya akan sangat dingin sekali, pembekuan es sangat cepat, dan untuk pemakaian listrik akan sangat irit ya. Begitu nanti hasilnya. Semua penonton pasti inginnya seperti itu kan ya. Jadi silahkan ikutin dengan cara saya saja agar hasilnya maksimal ya. Jadi seperti itu ya, mau mengikuti cara saya silahkan ya, tidak juga nggak apa-apa gitu ya, saya hanya menyarankan saja, dan ini hanya pengalaman saya pribadi, dan alhamdulillah tidak ada keluhan. Kita flashing dulu untuk ininya. Nah, untuk pipa balik dari evap ini aman ya, tidak ada oli yang tersumbat di evaporator. Dan alangkah baiknya kita mengganti filter ya, seperti ini. Walaupun filter ini masih bagus, alangkah baiknya kita ganti saja dengan filter baru, karena kita sekaligus kalau misalkan kita memasang filter baru itu akan lebih baik lagi dan akan lebih bersih lagi ya untuk sirkulasi. Filter lama walaupun dia masih bagus, tetap ya pasti ada kotoran-kotoran yang menempel ataupun bekas oli-oli yang menempel, bekas kerak-keraknya juga ya. Jadi saya sarankan untuk mengganti saja, untuk di filternya saya ganti saja seperti ini. Lihatnya nanti saya akan buktikan ya untuk pengisiannya ya. Tekanannya saya kasih 20 psi, nanti saya akan buktikan dan lihat nanti hasil dari ampernya dilihat.
kita kasih taujon dulu untuk kapilernya supaya sirkulasinya lebih mantap lagi ya. Walaupun tidak terjadi buntu, kita tetap kasih taujon supaya lebih bersih lagi. Seperti ini. Untuk kapilernya saya masukkan 2 cm ya ke dalam filter agar menghindari dari buntu kapiler. Seperti itu. Oke, untuk pemasangan pipa sudah selesai. Sekarang kita memasang ventil. Untuk proses selanjutnya memvakum ya. Seperti ini. Saya akan vakum dulu supaya lebih bersih dari udara, dari sirkulasinya. Vakum sampai minus 30 psi dan mesin vakum tidak berasap dan mesin vakum juga suaranya tidak kasar. Itu artinya pemvakuman sudah selesai. Walaupun belum sampai 5 menit, yang terpenting 3 syarat itu sudah tercapai, sudah off untuk memvakum karena pemvakuman sudah selesai. Itu cara saya juga. Dan alhamdulillah sering saya terapkan, tidak ada kegagalan. Oke, sekarang saya menggunakan freon R134 merek Lea ya, yang kaleng, karena untuk freon tabungnya, tabung besarnya ya, saya sudah kehabisan. Dan untuk sementara saya menggunakan yang kaleng. Saya mau mengisi ulang tabungnya, itu tokonya sudah tutup ya, kehabisan katanya untuk kiloannya, yang akhirnya saya menggunakan yang kaleng. Seperti itu. Oke, sekarang saya akan mengisinya. Lihat dari ampere awal 0,1 ya. Ampere tertera 0,1 kondisi kosong. Dan nanti lihat hasilnya, saya mengisi 20 psi yang hasilnya nanti ampere 0,3. Itu sangat aman di kompresor dan sangat bagus di kulkas. Pembekuan akan cepat, lebih cepat lagi. Di sini sudah sedikit terasa hangat. Kita isi lagi sampai mentok 20 psi. Di sini sudah panas. Tuh lihat ya. Saya isi 20 psi. Ini masih aman ya, karena dari ampere pun dia sangat aman sekali. Oke, sudah panas bodinya ya. Ini sudah menetap, lihat, tidak turun lagi. Untuk tekanannya tidak turun lagi, menetap di 20 psi. Oke, sudah terasa dingin. Kita tutup dulu. Untuk freonnya kita tutup. Lihat, saya mengisi di 20 psi. Lihat, nggak usah khawatir ya. Lihat tuh, lihat jelas 20 psi dan ampernya 0,3 0,2. Ini sangat aman sekali dan pembekuan es pun akan sangat cepat ya. Ini cara saya ya. Silahkan kalau mau diikuti, silahkan. Dan sekarang kita memotong ventilnya dulu seperti ini. Saya patenkan saja supaya tidak ada lagi kebocoran. Oke, mantap ya. Sampai di sini sip, tidak akan lagi ada kebocoran. Oke, kita lepas. Oke, mungkin sampai di sini saja. Terima kasih dan silahkan dicoba. Dan